Halo Sobat Hukum, jumpa lagi masih di channel kita Tercinta. Kali ini kita dengan kasus yang lagi hangat-hangatnya nih guys. Lagi hot-hotnya, lagi viral-viralnya nih. Kasus hukum salah satu selebgram ya, seleb TikTok juga. Kasus mobil Clara Sinta ini yang belum lama ini yang masih hangat-hangatnya diambil paksa oleh debt collector dan langsung viral. Setelah punya usut guys, setelah ditelusuri gitu kan, ternyata itu karena mantan suaminya yang sudah menggadaikan BPKB mobilnya, buku pemilik kendaraan bermotor tanpa izin si Clara Sinta ini, istrinya. Kemudian dalam keterangannya di media itu, Clara juga mengatakan bahwa BPKB mobil yang dimilikinya ini sudah digadai sang mantan suami demi untuk mendapatkan uang guys, cuan sebesar 200 juta rupiah sejak tahun 2021 yang lalu. Berarti udah setahunan lah ya, setahun lebih mungkin. Tapi kita akan lanjutkan bahas di video kali ini guys. Namun Mas, bagi Clara Sinta, karena cicilan gadai itu kemudian menunggak guys pembayarannya, jadi otomatis ya orang-orang dari pinjaman ini, dari pegadaian ini, debt collector itu akhirnya bertindak untuk kemudian mengambil secara paksa aset mobil yang dimiliki oleh Clara Sinta. Tadi lagi naik enaknya pakai mobil, terus tiba-tiba diambil aja gitu kan. Otomatis kaget sekaligus terkejut. Nah, ketika Clara Sinta tadi meminta debt collector untuk berdiskusi terlebih dahulu ya seputar hal penarikan tadi, sangkutan tadi, sang suami mantan, pihak debt collector ini justru kemudian menolak, bahkan sambil kemudian mengeluarkan kata-kata kasar, membentak lah ya, bahkan dengan polisi yang ada di situ. Tentu saja Clara Sinta merasa terpojokkan dan akhirnya melaporkan peristiwa yang dialami ini ke pihak berwajib. Nah, ini urusannya panjang ya kalau udah kayak gini nih, berurusan dengan hukum. Nah, yang jadi pertanyaan kita kemudian adalah, apakah bisa pasangan kita itu menggadaikan aset milik kita tanpa seizin kita gitu kan, walaupun kita adalah pasangan. Nah, menggadai BPKB atau bukti pemilik kendaraan bermotor tanpa izin ini sebenarnya bisa berurusan dengan hukum, panjang nih urusannya guys, kena pasal ini, alias bisa kena bui nih. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang fidusia, di pasal 1 nomor 5 itu bunyinya itu pemberi fidusia adalah orang ya perorangan ya atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Jadi pemiliknya yang memberi fidusia itu harus pemilik bendanya gitu, nggak bisa orang lain. Kemudian kita lanjut ke pasal 1 nomor 9. Jadi debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau karena undang-undang. Beda lagi nih. Jadi dari pasal ini jelas sekali bahwa pemberi fidusia itu yang menjaminkan suatu benda ke lembaga pembiayaan, ke tempat utangnya itu, atau leasing, itu haruslah pemilik dari benda itu. Jadi nggak boleh orang lain. Misalnya BPKB-nya atas nama Bang Upik, ya Bang Upik yang boleh menggadaikannya gitu. Jika kemudian perjanjian ini dilakukan oleh pihak yang bukan merupakan pemilik benda yang dijadikan jaminan yang orang lain yang tidak atas nama itu, benda itu, maka perjanjian itu sebetulnya bisa dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif. Diakibatkan karena ada tipu muslihat di situ kan, ada unsur tipu menipu. Jadi kalau ini misalnya kita hubungkan dengan ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang di
dalam pasal 1320 junto pasal 1321 junto, walaupun hal ini harus dibuktikan dulu kan dalam satu proses persidangan pidana karena melanggar ketentuan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP juga tentang penipuan. Jadi bukan hanya di perdatanya yang keliru, tapi juga di pidana itu kena penipuan. Kalau kita lihat pasal 378 ini ya KUHP itu bunyinya, barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Jadi ini ancamannya 4 tahun penggelapan ini. Nah, jadi selain melanggar ketentuan pasal 378 KUHP atas penipuan, pelaku ini juga bisa dianggap melanggar ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Sobat Hukum tentang fidusia. Jadi ada peraturan yang lebih spesifik di sini. Kalau kita lihat ya, bunyi di pasal 35 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 ini adalah setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah. Nah ini hukumannya lebih berat lagi ya. Kalau tadi 4 tahun, ini 5 tahun maksimal dan ada denda gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian sahabat hukum ya, kalau misalnya aset tadi yang digadaikan itu adalah harta bersama, apa boleh nggak sih menggadaikannya kalau misalnya itu harta bersama? Oke, kita lihat kasus Clara Sinta tadi ya. Memang sampai sekarang belum ada informasi yang lebih lanjut mengenai status mobil milik Clara Sinta yang BPKB-nya sudah digadaikan oleh mantan suaminya tadi. Apakah mobil itu memang menjadi harta bawaan Clara Sinta atau harta bersama yang dibelinya setelah dia menikah gitu. Kita juga nggak tahu apakah mereka ada perjanjian atau ada perjanjian pranikah atau enggak. Tapi terlepas dari itu ya, kalau misalnya ada atau nggak ada pun perjanjian itu, sebenarnya hal ini tetap tidak boleh terjadi gitu. Misalkan ya harta itu harta bersama. Jadi kalau misalnya pun itu harus digadaikan oleh sang suami tadinya, itu tetap harus dapat persetujuan dari pasangannya, dari istrinya kan. Nggak bisa juga sendiri karena harta bersama. Jadi tetap itu tidak dibenarkan. Itu guys, silahkan komen di kolom komentar kalau kalian ada pendapat. Terima kasih sudah pantengin terus channel ini. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi nanti di video berikut.